Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat semua. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik public relations. Teknik public relations, mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui, tapi akan kita bahas secara lebih detail. Untuk membangun hubungan dengan stakeholders dan target audience yang disasarkan, maka public relations perlu untuk mengetahui teknik-teknik ataupun tools PR yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tools tersebut antara lain adalah event, kemudian ada press release, kemudian ada newsletter, kemudian juga ada lobbying dan media gathering. Nah, kita bahas satu persatu. Teknik yang pertama adalah publisitas. Publisitas adalah aktivitas untuk memperkenalkan perusahaan ataupun organisasi kepada publiknya. Publisitas meliputi ada press release, ya, kita menulis berita tentang perusahaan kepada media. Kemudian juga ada kegiatan press conference, yaitu menyampaikan informasi secara langsung dengan mengundang wartawan. Kemudian selanjutnya ada press tours, jadi kita mengundang wartawan untuk berkunjung ke perusahaan. Selanjutnya ada juga press party, kemudian juga ada aktivitas media gathering. Nah, selanjutnya ada juga kegiatan event. Event seringkali juga dilakukan oleh public relations, ya. Jadi kita mengorganisir event untuk membentuk citra organisasi ataupun perusahaan yang kita inginkan. Kemudian teknik yang selanjutnya ada news, ya. Jadi seorang PR juga harus menguasai menulis berita sehingga dapat menghasilkan produk-produk penulisan PR atau public relations writing seperti press release, newsletter, berita dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang lain juga yang dikenal adalah newsletter, ya, yaitu kita melakukan atau mencetak berita yang berisikan informasi mengenai bisnis maupun organisasi ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya adalah community involvement, ya. Ini adalah kegiatan PR yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ataupun organisasi. Kemudian juga pekerjaan yang lain, tools yang lain adalah membina hubungan dengan media, yaitu disebut dengan media relations. Selanjutnya adalah lobbying, yaitu persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Kemudian juga ada social investment, yaitu program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Nah, secara lebih spesifik lagi di sini kita bahas, ya, tadi tentang event. Event itu bisa meliputi company visit atau open house, kemudian juga ada fundraisers, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dana. Ada kegiatan trade shows, yaitu pameran dagang dan award ceremony atau acara pemberian penghargaan. Nah, teknik PR yang lain yang bisa kita gunakan juga banyak sekali, ya, juga teman-teman bisa mengetahui. Misalnya kita bisa menggunakan teknik kontes atau lomba-lomba, kemudian juga ada kegiatan seminar, ya. Kemudian juga ada kegiatan corporate advertising, yaitu kita bisa membuat iklan-iklan korporat untuk menunjang citra. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan tools yang berupa newsletter, yaitu media tulisan yang bisa digunakan untuk internal maupun eksternal publik. Nah, yang selanjutnya adalah lobbying, yaitu kegiatan PR untuk melakukan upaya persuasi kepada lembaga pemerintah, ya, atau non pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Nah, selanjutnya tools yang lain yang kita kenal yaitu adalah thank you notes dan letters, ya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport organisasi atau perusahaan. Kemudian kita juga bisa membuat company profile baik berbentuk audio visual maupun materi presentasi di depan publik. Kemudian juga kegiatan sponsorship,
yaitu menjadi sponsor di berbagai event di masyarakat. Kemudian kita juga bisa menggunakan letters of denial apabila kita ingin mengklarifikasi sebuah informasi yang tidak benar yang disampaikan kepada media. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.